Setelah pertarungan panjang ini, gua harus segera pulang nih. Kalau kelamaan, gua bisa susah buat pulang lagi. Apa gua ketemu si Ray sama si Dias dulu ya? Udah lama gua gak ngobrol sama si Dias. Tapi kayaknya mereka belum sadar. Udahlah, mending gua pulang aja langsung. Kapan-kapan gua bisa main lagi ke sini. Poster apa ini? Hah? Tunggu dulu. Bukannya ini para jamret itu ya? Sialan, mereka belum kapok juga jadi jamret. Ini ada alamatnya. Awas ya kalian, biar gua tendang lagi kalian. Oh, jadi lu beneran mau daftar jadi jamret? Iya bang. Katanya di sini ada lowongan. Betul. Tapi nanti lu harus melewati beberapa latihan supaya jago. Boleh tuh bang. Nanti latih gua sampai gua jago ya. Nanti latihannya gampang kok. Gimana tuh bang? Nanti pertama-tama lu harus belajar mengendalikan mental terlebih dahulu. Caranya gimana bang? Nanti lu harus bisa melabrak orang yang gak dikenal. Tujuannya agar lu gak gampang takut ketika berhadapan dengan calon korban kita. Wah, boleh juga tuh bang. Gua kalau ngelabrak mah udah jago. Nah, bagus dong kalau begitu. Tuh, lihat di sana. Lu coba labrak orang itu. Kalau bisa, lu minta dompetnya aja. Wah, boleh juga tuh. Korbannya kayak lemah. Cocok buat latihan. Ayo, cepat. Stop. Siapa lu? Diam lu. Gak usah banyak ngomong. Serahin uang lu cepat. Bentar. Buat apa emangnya? Wah, sepertinya dia langsung berhasil. Boleh juga orang baru itu. Wah, curang anjir. Korbannya kelihatan lemah gitu. Iya sih. Kayak cupu gitu orangnya. Hoi, mana cepat? Keluarkan dompet lu. Iya. Hihi, easy bro. Nih, ambil. Wah. Bos, dia dihabisin itu. Sialan. Siapa orang itu? Tolong. Gua gagal. Ini pasti ulah kalian ya? Siapa lu woi? Bisa-bisanya lu main habisin calon anggota kita. Sepertinya lu lumayan songong ya. Lu belum tahu siapa gua. Oi, bos. Jangan-jangan apa mungkin Bang Juna? Bang Juna? Ngapain kalian masih begini-begini, ha? Kenapa Bang Juna jadi begini? Apa benar ini Bang Juna? Jawab, boy. Iya bang. Kita hilang bang. Kita bakal tobat, Bang.
Asli. Eh, eh, Gua gak nyangka. Ternyata dia Bang Juna yang kita kenal anjir. Hah, sudahlah. Daripada kalian begini-begini, mending kalian bantu autor Bang Ray buat dapetin 500.000 subscriber. Itu lebih bermanfaat. Siap Bang. Kita bakal kayak gitu Bang. Bener lu ya. Iya Bang, beneran. Tapi Bang, apakah Abang Juna punya info lagi mengenai Bang Ray? Bagus nih. Udah lama kita tidak ada sesi pembelajaran lagi. Iya Bang, makanya. Ayo Bang, kita penasaran. Mumpung ada Bang Juna, gua punya banyak pertanyaan. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita pindah tempat. Nah, selamat datang kembali di kelas Juna. Siapa yang sudah kangen dengan pembahasan seperti ini? Wah, saya Bang. Saya, Bang. Saya juga udah kangen, kangen, Bang. Ayo Bang, cepat bahas. Haha, bagus. Ayo, durasi kita nggak banyak. Langsung to the point saja. Apa pertanyaan kalian? Bang, woi Bang. Apa benar gaji animator itu? Kebiasaan lu. Kalau nanya, nggak pernah bener. Oh iya, gua lihat di sini ada penonton baru ya. Kalau begitu, buat yang baru nonton, gua bakal jelaskan dulu cerita Bang Ray sedikit, oke? Jadi, di series Bang Ray ini, Ray punya tujuan untuk menumbangkan kelompok mafia bernama Dominion. Nah, di Dominion ini ada banyak kelompok lagi. Mereka menamai kelompok sesuai dengan nama bebatuan, yaitu ada ametis, garnet, ruby, safir, quartz, zamrud, dan juga obsidian. Lalu, di series ini ada kekuatan namanya aura spektrum. Nanti kalian bisa nonton di Q&A sebelumnya buat penjelasan mengenai aura spektrum biar lebih lengkap. Yang thumbnailnya ini nih. Oh iya Bang, kali ini bahas mengenai roh penjaganya dong Bang. Boleh juga tuh. Baiklah, mari kita bahas. Jadi, di aura spektrum itu ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahap kedua, yaitu sering diberi nama aura roh penjaga. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu roh penjaga. Sebenarnya gua juga masih menyelidiki apa itu roh penjaga. Jadi, gua kasih tahu yang emang udah dikasih tahu aja ya. Jadi, roh penjaga adalah roh yang keluar ketika kalian berhasil menggunakan aura tingkat 1 atau aura intimidasi. Setiap orang memiliki roh penjaga yang berbeda-beda, dengan tipe roh penjaga yang berbeda juga tentunya. Ada apa aja Bang tipe-tipenya? Wah, banyak sekali. Tapi yang gua ketahui sih, ada tipe burung, tipe reptil, tipe mamal, tipe taring, tipe purba, iblis, dewa, mitologi. Lalu, tipe paling kuat, yaitu tipe monarka, atau biasa disebut tipe raja. Wah, anjir, banyak juga tipenya. Tapi, yang membuat gua penasaran itu, auranya si Ray yang terakhir Bang. Baiklah, kita jelaskan aura si Ray. Kenapa berbeda dengan sebelumnya? Jadi, roh penjaga Ray itu namanya Terana. Dia adalah Raja Bumi dan seisinya. Untuk saat ini, tipe inilah yang sangat-sangat kuat. Kenapa disebut yang terkuat? Karena roh penjaga ini adalah tipe yang paling langka. Bahkan, di dunia ini hanya ada 3 raja. Dan ketiganya ini saking kuatnya sampai menjadi penyeimbang alam semesta. Gila, memangnya ada apa saja selain King Terana? Jadi, simbol yang ada di mahkota si Ray ini bukan sekedar hiasan. Ini adalah lambang untuk 3 roh monarka terkuat. Yang pertama, simbol berbentuk lingkaran ini adalah simbol dari Terana, raja penjaga bumi
sang pelindung bumi dan seisinya. Lalu yang kedua ini adalah simbol dari Raja Solpan. Ini adalah Raja Pelindung Langit yang agung, yang biasa disebut simbol kebijaksanaan. Dan yang ketiga ini adalah simbol dari Raja Zarok, Raja Penjaga Neraka, penguasa kegelapan, kejahatan, dan penjaga jiwa yang tersesat. Nah, Terana yang dikeluarkan si Rey itu waktu di Tanah Merah, itu masih tingkat kedua loh. Mengerikan sih kekuatan seperti itu. Buset, gua dengernya aja gak bisa bayangin kalau ketiga kekuatan itu muncul secara bersamaan. Tapi ya, tentu saja kekuatan sebesar itu tidak akan dengan mudah bisa dikeluarkan. Bahkan, setelah Rey mengeluarkan itu saja, dia langsung kehabisan tenaga. Hah? Jadi, yang harimau itu roh penjaga apa Bang Juna? Pertanyaan bagus. Jadi, harimau yang suka muncul jadi roh penjaganya si Rey itu adalah peliharaan Raja Terana. Karena, kalau kalian sadar, roh penjaga harimau yang sesungguhnya itu si Yuda yang waktu di Casino King. Iya juga ya. Kan roh penjaga nggak bisa sama. Nah, makanya. Oh, jadi itu alasan kenapa para mafia Dominion mengincar roh penjaganya si Rey. Terus Bang, di Dominion sekarang ada sebutan baru. Namanya The Founder. Siapa sebenarnya mereka? The Founder ya? Gua kurang informasi sih. Tapi yang gua tahu, The Founder itu adalah orang-orang kelas atas yang pertama kali menciptakan kelompok mafia seperti Dominion. Hah? Apa? Maksudnya ada kelompok lain selain Dominion? Dominion itu salah satu kelompok yang diciptakan oleh The Founder. Jadi, tentu saja ada kelompok lain selain Dominion yang diciptakan langsung oleh The Founder. Yaitu ada kelompok Senjakala dan juga 9 naga. Mereka tersebar di semua wilayah. Dan mereka itu masih satu pencipta, yaitu The Founder. Apa? Ternyata banyak kelompok mafia selain Dominion. Iya, Dominion hanya salah satunya saja. Lalu, lebih kuat mana? The Founder sama Obsidian, Bang? Emang sebuah ciptaan bisa mengalahkan sang pencipta? Haha, ngeri sekali anjir. Tapi tenang saja. Kan ada banyak orang kuat di pihak Bang Rey. Tapi masalahnya, Bang Dias sekarang sedang dirawat. Oh iya Bang, sebenarnya yang dimunculkan Bang Dias itu kekuatan apa? Nah, yang dikeluarkan si Dias pas lawan Marco itu masih tingkat kedua ya. Dia mengoptimalkan aura hitamnya menjadi lebih dominan daripada warna ungu. Setahu gua, untuk saat ini cuman si Dias yang bisa melakukan itu. Si Dias ini cukup unik. Dia tahu kalau roh penjaganya itu bukan yang terkuat. Dan warna auranya juga bukan yang terkuat. Makanya dia nge-push dirinya sampai sejauh itu. Wah, ngeri juga ya Bang Dias. Dia bisa sampai seperti itu. Iya woi anjir. Ambisinya kuat banget tuh orang. Woi Bang Juna, jelasin dong tentang aura kombinasi supaya lebih detail lagi. Wah, boleh tuh. Banyak yang salah paham soalnya. Banyak yang tanya, kenapa sih dia tiba-tiba punya kombinasi hitam? Haha, itu nggak tiba-tiba guys. Si Dias dari awal muncul sudah dikasih tahu kalau dia aura kombinasi hitam ungu. Karena hampir semua aura itu bisa memiliki kombinasi. Misalnya, kombinasi antara merah dan oranye, biru dan putih, kuning dan putih, ungu dan hitam, hijau dan biru, kuning dan hijau, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa guys. Nah, yang gua jelasin sebelumnya itu adalah aura yang terkuat, yaitu aura kombinasi hitam dan juga merah, kuning, hijau. Oh, begitu. Nah, gua juga baru tahu dari si Leon kalau kombinasi putih juga menjadi yang terkuat selain dengan hitam. Karena gua rasa kombinasi putih ini langka sekali. Gua nggak tahu selain si Leon siapa lagi. Kalau si Rama Bang, aura dia apa? Kenapa dia tidak keluarkan itu di Tanah Merah? Gua nggak bisa jawab karena itu masuk ke cerita inti guys. Tapi sebenarnya si Rama itu punya aura. Tapi
ada sesuatu yang membuat auranya tertahan. Nah, untuk alasannya nanti pelan-pelan akan terungkap di cerita kok. Iya woi, lu jangan tanya plot. Nanti kalau kena spoiler, nggak seru lagi dong. Nah, betul. Jadi, nggak semua pertanyaan bisa gua jawab ya. Gua menjawab apa yang bisa dijawab saja. Hahaha. Kalau gitu, gua mau nanya bang. Tunggu dulu, bang, gua dulu juga mau nanya bang. Woi, gua sebagai bos, gua dulu. Gua punya banyak pertanyaan nih. Ah, Q&A kali ini banyak sekali. Gak cukup kalau cuma satu video. Ya, gimana dong bang? Sepertinya kita akan buat menjadi 2 episode spesial kali ini. Ya, padahal gua mau bertanya mengenai Elite Dominion dan juga kisah di baliknya bang. Nah, gimana kalau kita bahas di video berikutnya? Kita bahas tuntas semua misi yang dijalankan oleh Elite Dominion. Wih, apa termasuk penjelasan Elite Dominion generasi pertama bang? Ya, dikit-dikit lah kita bahas. Wah anjir, gak sabar gua. Iya anjir, gua juga punya banyak pertanyaan nih. Wah, gua nggak sabar nih. Pengen denger kisah dari para Elite Dominion. Kalau gitu, siapin aja dulu catatannya. Karena kalian harus catat ya. Jadi, episode spesial part pertama ini kita akhiri dulu ya. Di part selanjutnya, kita bakal bahas Elite Dominion. Tungguin saja, oke?